Oke guys, jumpa lagi di channel Bisnis Online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang bom atom ya. Di sini Sirtiman mau membahas tentang sebuah film ya, namanya Oppenheimer. Dia membahas tentang asal ya pokoknya asal mulanya ya bom atom Hiroshima dan Nagasaki itu dijatuhkan gitu. Jadi dia adalah tokoh yang ya salah satu pendirinya ya, atau apa namanya, pencetusnya gitu, salah satu pencetusnya gitu. Nah di sini untuk kehidupan kita nyatanya ini apa yang bisa kita ambil gitu. Jadi seperti kita tahu kalau Oppenheimer ini, dia ini sebenarnya seorang apa ya, seorang yang mewujudkan dari teori menjadi suatu bukti ya, bukti nyata gitu. Inilah orangnya. Jadi dulu itu kita tahu ya, ada profesor ya, Einstein, yang dia menciptakan teori-teori hebat, teori E sama dengan mc kuadrat, teori relativitas, teori sinar cahaya semakin cepat, semakin panas, apalah atom molekul yang dengan kecepatan tertentu dia akan menghasilkan daya panas. Nah, di sini semua itu teori kalau Einstein ya. Nah, Oppenheimer ini bedanya gitu. Dia ini mewujudkan dari teori-teori itu. Gimana caranya? Ya mungkin Einstein tahu teori dia ini sangat berbahaya gitu, bisa menciptakan bom atom gitu. Karena ya emang baru teori aja ini udah bikin banyak geger ya, bikin kayak Nazi gemeteran dan lain-lain gitu. Makanya orang-orang kayak Einstein ini salah satu orang yang diburu karena emang punya teori yang sangat berbahaya ya, yang bisa istilahnya memegang dunia lah. Kalau orang punya bom atom ya udah pasti yang macam-macam akan dibom gitu. Nah disinilah Oppenheimer ini mewujudkan suatu teori menjadi kenyataan. Nah, intinya kita juga bisa gitu loh. Dan dari efeknya apa sih dari suatu teori jadi kenyataan? Di sini contoh konkretnya ya, pas bom atom itu dijatuhkan ke Jepang. Ini kan untuk bangsa Indonesia nih, efeknya nih kita bisa merdeka gitu. Yang tadinya udah kepepet banget deh, udah mau benar-benar mau dihabisin lah istilahnya Indonesia tuh ya. Soekarno CS-nya mau dihabisin tuh. Di sini ya udah ditodong, dijadiin boneka lah istilahnya. Disuruh ngapa-ngapain tuh, kalau nggak mau ya mau didor gitu. Nah di sini dengan adanya bom atom ini berkah buat Indonesia. Ini peluang saat Jepang narik pasukannya, dan karena dia ya akhirnya memberi kedaulatan Indonesia untuk merdeka sampai didampingi ya. Ini membuktikan ya sebenarnya Jepang itu ya kesatria di dunia gitu. Kesatrianya apa, saat dia menyerah, oke, dia ngasih kemerdekaan gitu. Bukti kalau Jepang ini benar-benar full ya, full menyerah gitu. Ya karena negaranya udah dibom gitu, ada dua kota Hiroshima Nagasakinya. Kalau mau diterusin ya salah satunya karena dia udah menjajah Indonesia, dia akhirnya menyerahkan kedaulatan full sampai dijaga, jangan sampai Indonesia ini ya pokoknya harus merdeka gitu loh. Soalnya yang menginginkan banyak ya. Ada Belanda, ada Perancis tuh, ada Portugis tuh. Makanya ya mungkin Jepang ada pemikiran masa depan yang entah itu dari sisi ekonomi dia bisa jualan produk di Indonesia mungkin ya. Nah, di sini yang kita ambil ya dari seluruh cerita itu, kisah dari bom atom ini adalah teori ini bisa dijadikan kenyataan gitu. Tinggal gimana kitanya aja berusaha fokus dan kerja menuju apa yang harus dilakukan untuk
teori ini agar menjadi bukti nyata gitu. Nah, disinilah kayak bisnis online banyak ya, formula-formula bisnis online. Saat pemikirnya kayak Sirtiman ini membuat formula ini seharusnya bisa gitu. Cuma kan ya kalian ini ya macam-macam ya, kayak video sebelumnya kayak takut pasif income, kayak nggak punya rencana untuk mulai, jadwal rencana perangnya nggak ada, atau mengerahkan kekuatan targetnya juga ini harus benar-benar gitu. Juga tujuan tindakan selarasnya juga harus jelas tujuannya kemana, tindakan kekuatannya apa, jadwalnya juga harus ada gitu. Jadi jadwal itu emang, jadi kayak tujuan ini kita menetapkan ya, nantinya nih kita nih akan seperti apa gitu. Kita nanti mendapatkan pendapatan kayak gimana, kita nanti punya bisnisnya besarnya segimana, ini tulis tujuan yang jelas gitu. Dan lanjut ke mengerahkan kekuatan target. Nah, kalau udah ada tujuan ini kita harus benar-benar ya, nggak cuma fokus doang, tapi benar-benar semua hal mengarah ke target itu. Jadi kita harus bisa memilih yang tidak ada hubungannya sama yang target, sama hubungannya, dan harus berani memprioritaskan yang mengarah ke target seperti itu. Dan karena udah melakukannya, tinggal merencanakan jadwal. Karena pentingnya jadwal apa? Jadwal itu semacam kayak strategi perang ya. Kalau perang nggak ada strateginya, nggak ada blueprintnya, ini bisa barbar gitu, tarkam gitu ya, asal aja. Cuma kalau perang pakai strategi kan ya, muncul satu di sini, yang dua dari samping, ya seperti itulah kalau perang seperti itu. Jadi ada strateginya. Dengan jadwal ini kita bisa dari awal sampai akhir sesuai jalannya tuh sesuai lurus menuju target yang diinginkan seperti itu. Meskipun ada gangguan, ada kendala, ya segala sesuatunya masih bisa diluruskan lagi karena kita punya target yang jelas. Ada penundaan wajar, ada pokoknya hal-hal yang membuat targetnya ini harus berubah format wajar. Tapi kita udah punya tujuan dan kita udah mengerahkan tindakan, pikiran semua ke arah tujuan itu yang targetnya. Nah, lanjut tinggal mengatasi passive income ini. Selama dalam perjalanan ini akan ada ini ya, gangguan mental, psikologi ini. Aduh, kira-kira berat amat sih perjalanannya, kira-kira kayak mau mendaki gunung aja ya. Gunung itu misalnya 4000 meter, ini baru jalan 1 jam aja udah macam-macam ya. Kayaknya gua nggak kuat, kayaknya nanti di atas kedinginan, kayaknya nanti kalau hujan ini ya. Jadinya ini yang harus dibenahin itu, mentalnya menuju ke arah target ya. Nah, di sini dengan pembuktian kalau teori ini bisa ya, jadinya udah nggak ada alasan lagi, teori bisa jadi bukti nyata, bisa jadi hal yang nyata. Jadi dari tujuan kita yang tadinya cuma visi, teori, abstrak, kita bisa benar-benar, misalnya tujuan kita mendapatkan duit ya, dalam 1 tahun mendapatkan 100 juta dari passive income, itu jelasnya. Di sini kita benar-benar mewujudkannya, benar-benar nanti akhir tahun dapat duit 100 juta. Mungkin di bawahnya, mungkin setengahnya, tapi kita udah mengarah ke jalan yang sesuai dengan apa yang ditargetkan gitu. Banyak orang kan yang ya kalau dapat lebih ya untung gitu. Cuma kalau dapat setengahnya ya untuk next tahun, tahun berikutnya ya bisa diperbaiki seperti itu. Nah, disinilah bedanya orang yang punya istilahnya punya target, punya hasrat, dan punya strategi ya. Juga dia harus melawan rasa takut, terutama takut dari diri sendiri gitu loh. Takut sukses ya. Orang banyak takut sukses, takut passive income, takut ya, banyak hal-hal yang pokoknya yang bisa membuat bisnis menuju tujuan
rencana menuju tujuan itu gagal, kayak penundaan, kayak distraksi dan lain-lain gitu. Nah, di sini kita kembali ya ke kisah dari Oppenheimer. Kalau teori ini bisa jadi bukti, cuma ya emang kita yang harus membuktikannya gitu. Kalau orang lain ya tujuannya orang lain sendiri gitu. Kalau kita ya tujuan kita gitu. Beda, orang lain punya tujuan dan agenda sendiri. Kalau kita juga punya gitu. Mungkin ya dalam bisnis online bisa aja menggunakan produk-produk orang lain sebagai affiliate. Cuma tetap kita harus punya inti core bisnisnya ya, inti penawaran bisnisnya gitu. Jadi itulah agar mulai ya, ini bisnis online ini seharusnya di bisnis online ala Sirtiman ini udah jelas gitu. Nggak ada keraguan lagi cari duit online. Tinggal ya Sirtiman udah 12 yang tahun aja udah bikin passive income gitu loh. Nah sekarang tahun 2024 kalau yang belum punya passive income saatnya bikin. Untuk teori, untuk formula bisnisnya udah di-share. Mau yang Ratokli, mau yang Tokli, atau mau yang mungkin nanti akan dibikin Facebook dan lain-lain ya. Cuma ya kembali ya dengan kisah bom atom ini membuktikan kalau ya, kita juga bisa mendapatkan target yang meledak suatu waktu nanti akan meledak beneran gitu loh, menghasilkan keuntungan yang besar, bisnis yang besar, dan ya, kitanya juga menjadi orang yang berjiwa dan berpikiran besar gitu. Oke guys, kalau ada yang bertanya silahkan di kolom komentar ditulis aja ya. Pertanyaan ini ya sebisa mungkin Sirtiman jawab. Kalau misalnya belum dapat jawabannya, Sirtiman akan cari-cari info lagi untuk jawabnya. Oke, sampai jumpa video berikutnya. Jempolnya guys. Goodbye.